Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanda Dwi Utami dari S1 Farmasi A semester 4. Pada praktikum uji potensi senyawa antimikroba secara difusi sumuran dan difusi paper disk dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya potensi antibakteri dari suatu senyawa antimikroba, misalnya antibiotik secara difusi sumuran dan difusi paper disk. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam dasar teori, atau saya akan menjelaskan sedikit dari dasar teori pada praktikum kali ini. Antibakteri atau antimikroba adalah bahan yang dapat membunuh atau menghambat aktivitas mikroorganisme dengan bermacam-macam cara. Senyawa antimikroba terdiri dari beberapa kelompok berdasarkan mekanisme daya kerjanya atau tujuan penggunaannya. Bahan antimikroba dapat secara fisik atau kimia dan berdasarkan peruntukannya dapat berupa disinfektan, antiseptik, sterilizer, dan sebagainya. Selanjutnya, antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Bersamaan dengan peningkatan penggunaan antibiotik ini, berbagai permasalahan dapat terjadi seperti pemakaian antibiotik yang tidak rasional, peningkatan resistensi antibiotik, dan peningkatan harga antibiotik. Salah satu tempat pelayanan kesehatan untuk mendistribusikan antibiotik adalah apotek. Untuk mekanisme penghambatan mikroorganisme oleh senyawa antimikroba dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu gangguan pada senyawa penyusun dinding sel, yang kedua peningkatan permeabilitas membran sel yang dapat menyebabkan kehilangan cairan sel, yang ketiga menginaktivasi enzim, dan yang keempat destruksi atau fungsi material genetik. Untuk pemberian antibiotik yang tidak rasional akan mengakibatkan dampak yang negatif. Pemberian antibiotik yang tidak memenuhi dosis regimen dapat meningkatkan resistensi antibiotik. Jika resistensi antibiotik tidak terdeteksi dan tetap bersifat patogen, maka akan terjadi penyakit yang merupakan ulangan dan menjadi sulit disembuhkan. Apabila pemakaian antibiotik kurang dari waktu yang ditentukan, akan terjadi kegagalan pengobatan. Adanya bakteri resisten terhadap obat antibiotik tersebut bahkan dapat lebih berbahaya lagi terjadinya efek samping obat yang merugikan. Semakin tepat pemberian dosis, maka semakin cepat dan tepat pula tercapainya kadar antibiotika pada tempat infeksi. Efek terapi yang optimal dipengaruhi oleh tercapainya kadar antimikroba pada tempat infeksi. Penggunaan antibiotik harus tepat. Jika terjadi kesalahan terhadap penggunaan antibiotik atau tidak dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti meningkatkan jumlah bakteri yang resisten, timbulnya efek samping atau suatu toksisitas yang tidak perlu, dan bertambah parahnya infeksi tersebut. Tanaman memiliki kandungan metabolit primer seperti vitamin, mineral, serat, alginat, keraginan, dan agar banyak dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik untuk pemeliharaan kulit. Selain kandungan primernya yang bernilai ekonomis, kandungan metabolit sekunder berpotensi sebagai prosedur metabolit bioaktif yang beragam dengan aktivitas yang sangat luas sebagai antibakteri, antivirus, anti jamur, dan sitotoksik. Metode yang dipergunakan umumnya adalah metode difusi agar atau Kirby-Burr. Dasar pemilihan metode ini adalah karena cepat, mudah, dan sederhana dalam pengerjaannya. Prinsip dari metode Kirby-Burr adalah zat uji dengan konsentrasi B/V yang diteteskan pada kertas cakram dapat terdifusi dengan baik pada permukaan media padat yang sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada permukaannya. Kontrol positif berfungsi sebagai kontrol dari zat uji dengan membandingkan diameter dari hambat D atau DDH yang terbentuk. Kontrol negatif yang digunakan adalah aquadesteril. Kontrol negatif berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pelarut terhadap pertumbuhan bakteri sehingga dapat diketahui
bahwa yang mempunyai aktivitas antibakteri adalah zat uji, bukan pelarut. Selanjutnya, kita akan masuk pada alat dan bahan untuk uji potensi senyawa antibiotik secara difusi sumuran. Untuk alatnya sendiri, yang pertama yaitu Petri dish steril, yang kedua tabung reaksi, yang ketiga Erlenmeyer, yang keempat pipet ukur, yang kelima pipet tetes, dan selanjutnya gelas ukur, mikropipet, pelobang gabus nomor 4, jangka sorong atau penggaris, jarum ose, spidol, kertas label, vortex mixer, dan spreader. Untuk bahannya sendiri yaitu senyawa uji antibiotik, kultur murni bakteri uji dalam media NB umur 24 jam. Selanjutnya, media nutrien agar atau Na, media nutrien bold atau NB, Aquades, deret larutan standar MC Verlaine, dan alkohol 70%. Dan selanjutnya untuk alat dan bahan pada uji potensi senyawa antibiotik secara difusi paper dish, alatnya yaitu Petri dish, pinset, pipet volume steril, dish antibiotik, dan dish blank. Untuk bahannya yaitu senyawa uji antibiotik, kemudian media nutrien agar atau Na, selanjutnya deret larutan standar MC Verlaine, berikutnya buffered beban water atau BPW, selanjutnya ada Aquades dan alkohol 70%. Selanjutnya kita akan masuk pada cara kerja untuk praktikum kali ini. Yang pertama, dengan uji potensi senyawa antibiotik secara difusi sumuran, hal yang kita lakukan dengan melakukan preparasi senyawa uji terlebih dahulu. Preparasi senyawa uji ini dilakukan sesuai petunjuk dalam kemasan. Kemudian, buatlah berbagai variasi konsentrasi senyawa uji. Dan pada praktikum ini dibuat 4 variasi konsentrasi senyawa uji dengan konsentrasi 25, 12,5, 6,25, dan 3,125 mg per mili. Dan yang kedua dengan melakukan preparasi mikroba uji dengan menyiapkan kultur murni bakteri dan siapkan deret larutan standar MC Verlaine dan buat sebanyak 2 tabung 10 mili suspensi bakteri uji menggunakan media BPW dan setarakan kekurangannya dengan larutan standar MC Verlaine 11. Konsentrasi mikroba 6 × 10⁸ CVU per mili. Dan berikutnya untuk pengujian potensi antibiotik secara difusi sumuran dengan menyiapkan beberapa petri berisi 20 mili media nutrien agar atau Na, 15 mili Na, dan 5 mili Na steril. Berikutnya dengan membuat sumuran pada bagian tengah keempat di bidang petri tersebut dengan cara yang sama dengan nomor 3 tadi. Dan berikutnya dengan menggunakan kiropipet pada masing sumuran tersebut diinokulasikan 50 mikromili senyawa uji dengan kontrol negatif atau pelarut dan 4 variasi konsentrasi uji. Dan beri label pada dasar petri secara benar. Kemudian inkubasikan selama 24 jam dan perhatikan juga inkubasi tidak dilakukan secara terbalik dan amati zona keruh dan jernih di setiap petri. Kemudian amati gambar pertumbuhannya, ukur diameter zona jernih di sekitar sumuran dengan jangka sorong atau penggaris dan hitung diameter zona hambat yang terbentuk. Kemudian untuk cara kerja pada uji potensi senyawa antibiotik secara difusi paper dish, yang pertama dengan preparasi mikroba uji. Dengan menyiapkan kultur murni bakteri uji dan kemudian siapkan deret larutan standar MC Verlaine. Berikutnya dengan buat 10 mili suspensi bakteri uji menggunakan media BPW dan setarakan kekeruhannya dengan larutan standar MC Verlaine 2 dengan konsentrasi mikroba 6 × 10⁸ CVU per mili. Yang kedua dengan melakukan pengujian potensi antibiotik secara difusi paper dish
dengan melakukan yang pertama, pembuatan kontrol kontaminasi media yang dilakukan dengan menyiapkan 20 ml media Na dan tuang secara aseptis ke dalam petri steril dan biarkan memadat. Berikutnya, beri label pada dasar petri seperti kelompok praktikum, tanggal dan perlakuannya. Kemudian, untuk pembuatan kontrol pertumbuhan bakteri uji, dengan mengambil 0,2 ml suspensi bakteri uji, inokulasikan ke dalam petri berisi media Na secara spread plate atau harus merata di seluruh permukaan media, dan biarkan permukaan agar mengering. Dan jangan lupa beri label pada dasar petrinya. Selanjutnya kita akan masuk dalam data pengamatan pada praktikum kali ini. Untuk cara menghitung rata-rata luas daerah zona hambat, yaitu dengan rumus D sama dengan diameter 1 plus diameter 2 dibagi dengan 2. Dan untuk cara menghitung luas rata-rata zona hambat, yaitu dengan rumus L sama dengan luas zona hambat 1 plus luas zona hambat 2 dan dibagi dengan 2. Untuk catatannya, diameter rata-rata digunakan untuk menentukan sifat disinfektan atau antiseptik yang digunakan. Diameter kurang dari 20 mm sama dengan daya hambat sangat kuat atau bakteri sangat rentan. Diameter 10-20 mm daya hambat kuat atau bakteri rentan. Diameter 5-10 mm daya hambat cukup atau medium atau bakteri cukup resisten. Dan untuk diameter kurang dari 5 mm yaitu daya hambatnya kurang atau bakteri resisten. Dan berikutnya ini adalah data hasil dari pengukuran zona hambat aktivitas antibakteri ekstrak buah mengkudu atau Morinda citrifolia terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus. Bisa dilihat di situ dengan zona hambatnya seperti itu ya. Dan berikutnya ini adalah hasil pengujian aktivitas antibakteri pada waktu inkubasi 24 jam dengan sampel atau bahan pelepah daun pisang kepok. Bisa dilihat di situ seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan, yaitu pada hasil pengamatan didapatkan berupa diameter zona hambat dengan metode sumuran diameter zona hambat lebih besar daripada metode difusi disk. Hal ini terjadi karena banyak faktor dan teori. Pada metode sumuran, ekstrak langsung dimasukkan ke setiap lubang, maka efek untuk menghambat bakteri menjadi lebih kuat. Sedangkan pada metode difusi disk, cakram disk harus direndam di dalam cawan petri yang berisi ekstrak daun pelapa, pisang, dan pelarut etanol, lalu cakram diletakkan di atas agar. Selanjutnya masuk dalam kesimpulan, yaitu metode sumuran menghasilkan diameter zona hambat pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus lebih besar daripada dengan metode paper disk. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.